Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Bunda Ipi. Teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya senantiasa sehat-sehat selalu ya. Di Senin pagi ini, apa nih aktivitasnya? Pasti habis pada nyiapin anak-anak buat berangkat ke sekolah ya. Apalagi hari ini hari pertama masuk sekolah. Untuk anak-anak aku hari ini hari pertama masuk sekolah. Kalau teman-teman di rumah gimana? Apakah udah mulai masuk sekolah? Nah, buat teman-teman yang di luar Indonesia, tahun ajaran baru tuh di bulan apa sih? Nah, kalau di Indonesia tuh bulan Juli ya. Jadi baru pada pertama masuk sekolah. Ada yang naik kelas, ada yang naik ke tingkat sekolah berikutnya gitu ya. Jadi hari ini baru pada mulai masuk sekolah ya. Jadi buat ibu-ibu biasanya tuh subuh-subuh udah bangun ya, udah mulai menyiapkan buat anak-anak. Alhamdulillah udah kelar. Dan aku sebelum pergi kerja nanti pukul 9 aku masih bisa menemani teman-teman di rumah ya. Hari ini buat nyapa teman-teman, mau berbagi cerita. Nah, hari ini aku bakalan berbagi cerita, tapi kali ini aku nggak bahas harga barang-barang yang ada di pasar, karena aku bikin konten sesuai requestan dari teman-teman aja ya. Nah, yang kali ini bakalan aku share cerita aku itu pertama kali hal yang buat aku kaget atau shock ketika aku ke Malaysia itu di pasar, ke pasar tradisional. Ada hal-hal yang tidak aku temuin di Indonesia dan tiba-tiba aku temuin hal ini di pasar Malaysia. Nah, hal apakah itu? Yuk ikutin video aku kali ini. Nah, teman-teman, jadi ada beberapa hal yang bikin aku ini berbeda ya gitu. Jadi ternyata Malaysia seperti ini ya. Coba hal-hal baik atau hal-hal buruk yang bakal aku ceritakan ini. Jadi pertama kali aku pergi ke pasar tradisional yang ada di Malaysia. Aku ini khususnya di pasar Langkap ya, dan kebetulan pasarnya juga yang pasar Rabu ya, atau yang pasar mingguan, yang 1 minggu sekali. Nah, hal-hal yang pertama aku temuin yaitu yang pertama adalah parkir. Jadi waktu itu aku sekali pergi dengan husband aku pakai motor. Kita bisa parkir si motornya dari misalnya lumayan jauh pun aman dan tidak dijaga oleh tukang parkir. Dan keesokan harinya aku minggu depannya aku pergi lagi ke sana. Kebetulan pakai mobil gitu ya, pakai kereta. Kita pun taruh mobilnya di depan pasarnya aja dan tanpa dijaga tukang parkir. Nah, itu yang pertama aku temuin. Yang kedua, pas masuk ke dalam pasarnya, pasarnya tuh rapi ya, tersusun rapi dan bersih juga. Nah, kalau rapi dan bersih di Indonesia pun sama lah ya pasarnya. Yang aku temuin juga kalau di Jakarta rapi dan bersih. Kalau di Jawa Tengah juga, aku sering ya kalau di Jawa Tengah tuh seneng banget ke pasar tradisional itu juga rapi dan bersih. Nah, yang ketiga itu jadi si pedagang-pedagangnya juga tersusun ya, rapi-rapi. Sebelah sini blok sini untuk lauk-lauk, sebelah sini untuk sayur-sayur gitu. Jadi memang rapih ya, memang bagus ya gitu terlihatnya. Jadi wah, bagus juga ya. Nah, ada hal yang menarik juga teman-teman. Jadi kalau pergi ke pasar tradisional di sana itu kebanyakannya bapak-bapak. Nah, jadi kalau ya ibu-ibu ada, tapi lebih ke ada lebih banyaknya itu bapak-bapak gitu ya. Jadi emang suami-suami mereka itu lebih kayak ke pasar daripada istri-istrinya gitu ya. Termasuk husband aku itu lebih husband aku yang pergi ke pasar daripada aku. Cuman aku karena jarang berada di Malaysianya, jadi nggak setiap hari ada di Malaysia, lebih sering di Indonesia. Jadi kalau pas lagi di Malaysia aku pasti minta ikut ke pasar. Nah, untuk yang berikutnya keberapa nih? Keempat ya. Nah, itu yang bikin aku lebih
loh ternyata seperti ini ya. Oh, jadi bagus gitu. Jadi setiap barang jualan, setiap barang yang mereka jual, entah itu sayuran, entah itu ikan, entah itu buah, pokoknya semuanya ya di sana itu tertempel label-label harga. Nah ini yang benar-benar buat aku itu sangat berbeda ya. Jadi sesuatu yang baru gitu ya, bukan maknanya ini bagus, ini buruk, Indonesia baik, Malaysia buruk, atau Malaysia buruk, Indonesia baik. Saya sedang menceritakan apa pengalaman saya yang saya temui di sana. Nah jadi setiap yang jualan itu ada label harganya gitu loh. Ditulis, mereka tuh tulis pakai kertas gitu loh ya, pakai kertas tebel macam ya, kertas kardus kah, kertas karton kah gitu ya, ada harganya. Itu tuh setiap pedagang tuh seperti itu loh, ditulis si harga-harganya di depan jualan mereka. Nah itu tuh sesuatu yang nggak pernah aku jumpai ya di Indonesia ya, khususnya di Jakarta dan di Jawa Tengah. Mungkin kalau di tempat Indonesia yang lainnya, di tempat-tempat teman yang lainnya, apakah si penjual-penjual di pasarnya itu tertempel label-label harga yang mereka tuliskan? Boleh ya teman-teman yang dari Indonesia bagian lain selain Jakarta dan Jawa Tengah, boleh coret-coret di kolom komentar aku ya, jika di pasar kalian pun sama tertera si tulisan label-label harga di barang-barangan yang dijual gitu ya teman-teman. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu pengalaman yang oh ternyata di sini seperti ini ya. Biasanya kan kalau jualan yang ada label-label harganya itu kan kayak di supermarket ya kan, baru ada label-label harganya. Nah ini di pasar tradisional itu kok rapi ya, ada label-label harganya ya. Jadi kita mau mendekat pun nggak perlu tanya ini berapa gitu, nggak kira-kira oh iya uangku segini, oh ya aku mau beli itu udah tertera di situ sekian gitu loh. Jadi enak juga ya, jadi bagus juga gitu ya. Nah jadi yang saya lihat gitu, kata husband aku juga, barangan di sana, barang-barang yang jual di sana itu memang dikawal oleh pemerintahnya ya. Jadi memang diawasi dan memang harus mencantumkan label harga. Nah bener nggak nih teman-teman yang dari Malaysia? Boleh coret-coret di kolom komen ya, ataupun boleh koreksi ketika aku salah dalam menerangkannya ya, agar jadi lebih betul lagi. Nah jadi kaget gitu loh, ternyata seperti ini ya. Kalau di pasar-pasar yang lain gitu juga nggak sih teman-teman yang ada di Malaysia? Apakah kebetulan aja pas aku ke pasar Langkap yang mingguan, yang pasar Rebo gitu, tertera label harganya? Kalau pasar tradisional yang lain di Malaysia seperti itu juga semuanya atau tidak ya? Coba kapan-kapan aku berkunjung ke pasar-pasar yang lain ya. Kebetulan waktu itu aku main ke dua pasar ya, ada pasar yang biasa setiap hari ada, sama pasar yang adanya kalau 1 minggu sekali, yaitu hari Rabu. Nah kebetulan itu memang tercantum harga barang ya. Terus di sana kebetulan tidak ada pengamen ya yang saya temuin di pasarnya gitu. Jadi ya memang kita berbelanja gitu. Terus padahal waktu itu tuh mau hari raya ya, tapi nggak terlalu berdesakan ya, karena mungkin tempatnya tuh kayak semacam luas ya. Jadi memang ya nggak terlalu desek-desekan gitu, karena memang mungkin tempatnya luas. Nah jadi tuh kesan-kesan aku ya ketika aku pergi ke pasar tradisional Malaysia. Jadi seperti culture shock ya bagi aku. Ternyata di sana yang pergi ke pasar kebanyakan para laki-laki. Terus kebanyakan semuanya itu hampir semua menempelkan label harganya gitu ya di situ. Jadi oh, jadi seperti itu ya. Jadi ya kesannya, kesan aku ketika pertama melihat pasar tradisional di Malaysia ya bagus ya. Bagus sih, bagus gitu. Jadi terus barang-barangnya yang dijual, barang-barang entah itu sayuran, entah itu ikan, ataupun itu buah-buahan. Jadi barang-barangnya tuh kualitasnya yang mereka jual tuh yang bagus, yang bagus-bagus gitu, yang bagus yang mereka jual gitu loh. Soalnya selama aku berbelanja beberapa kali di sana memang
yang aku dapatkan sampai rumah itu ya barangnya yang bagus-bagus gitu ya. Jadi ibaratnya pedagangnya itu nggak main curang ya. Nah terus timbangan. Nah timbangan di sana itu biasanya menggunakan timbangan digital yang depan belakang itu terlihat ya, terlihat apa yang digital gitu ya, tertera angkanya depan belakangnya. Aku lihat sih di sana semuanya timbangannya udah modern seperti itu ya. Jadi nggak ada timbangan yang zaman dulu ya, atau yang lama itu yang pakai bandul ditaruh gitu ya. Udah nggak ada ya kalau di sana. Terus yang terakhir itu yaitu yang sering aku bilang itu, barang-barangnya itu dimasukin di piring-piring gitu loh teman-teman. Itu unik banget. Jadi ternyata itu memang sebelum sebelum dimasukin ke piring itu, si pedagangnya itu udah timbang dulu. Jadi itu fungsinya untuk memudahkan dan jadi lebih cepat ketika ada yang membeli, tak perlu menimbang lagi karena udah siap di piring dan harganya sekian, udah ditimbang duluan, terus tinggal masukin ke plastik gitu katanya. Kata temen online yang kemarin pada komen di kolom komen aku. Terima kasih banyak ya atas informasinya. Jadi itu fungsinya itu untuk memudahkan dan menjadi lebih cepat ketika ada yang beli barang tersebut. Jadi memang sudah ditimbang duluan gitu. Nah jadi itu saja teman-teman yang bisa aku share hari ini mengenai kesan-kesan aku pergi ke pasar tradisional yang ada di Malaysia. Terima kasih banyak sudah menemaniku pagi ini. Mudah-mudahan hari-hari teman-teman bahagia ya, happy selalu dan diberi kelancaran segala urusannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video ya.